dan lain-lainnya. Adapun di sini itu ada intrakurikuler, ada proyek, ada ekstrakurikuler. Kemudian rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Jadi masih dalam lingkup sekolah, bukan di dalam lingkup kelas yang seperti misalkan belajar dan lain-lain. Rencana pembelajaran ini masih dalam lingkup sekolah. Dan yang terakhir, pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Jadi kemudian lampiran di situ berisi contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas. Nah itu tadi bisa belajar, bisa ATP, bisa apa di situ masuk. Menggambarkan rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran. Kemudian lampiran juga itu ada contoh penguatan profil belajar Pancasila. Jadi bisa masuk di situ dalam lampiran. Contohnya bagaimana penjabaran pilihan tema dan isu spesifik menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Kemudian referensi landasan hukum atau landasan lain. Nah masuk di lampiran juga bisa. Ini alur penyusunannya, yang mana yang pertama menganalisis konteks, karakteristik satuan pendidikan, kemudian merumuskan visi misi tujuan, kemudian menentukan perorganisasian pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, dan terakhir merancang pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Yang mana pada poin nomor 1 dan 2 dia itu masuk evaluasi yang terpanjang, yakni kurang lebih sekitar 4 sampai 5 tahun. Jadi dia bisa dipakai kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Jadi misalnya nanti 4 sampai 5 tahun ke depan ya mungkin bisa diubah lagi. Untuk nomor 1 dan 2 yang mana karakteristik satuan pendidikan dan visi misi tujuan yang itu. Adapun yang poin nomor 3, 4 dan 5 yakni perorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran dan pendampingan evaluasi itu adalah jangka pendek, yang mana dia bisa berubah setiap semester atau setiap tahunnya. Mungkin seperti itu dari sedikit penyampaian saja terkait dengan penyusunan kegiatan pembelajaran berdasarkan ATP yang sudah disusun. Kurikulum personal ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di SMPD Polewali. SMPD Polewali berdomisili daerah yang strategis. Ya di sini saya menyebutnya strategis. Apakah kalau Bapak Ibu mengatakan strategis maka kita lanjut. Karena saya katakan strategis karena dia berada pada pusat pemerintahannya Kabupaten Polewali Mandar. Ya kita berdekatan dengan kantor di situ, kantor bupati dan banyak kantor-kantor di sekitar sini. Jadi saya mengatakan itu strategis. Perkembangan ekonomi yang pesat dan wilayah dengan keterjangkauan lokasi yang mudah ditempuh dengan sarana transportasi yang ada. Lingkungan sekolah pun berada dekat dengan sarana olahraga menjadi salah satu kekuatan pendukung dalam proses pembelajaran. Ya karena kita berada dekat dengan sport center, jadi di sini saya tulis seperti itu. Nah untuk ini mungkin Bapak Ibu ada masukan terkait dengan keunggulan sekolah kita di sini. Kalau ada boleh silakan berbicara, ditanggapi. Jadi kita bicara dulu soal keunggulan di sekitar kita. Tentang alam di sekitar kita, kira-kira bagaimana? Apakah ada tanggapan dan segala macam? Bapak silakan. Jadi karena ini workshop, jadi ini ada komunikasi 2 arah, bukan hanya 1 arah. Ya, jadi ada timbal balik antara yang di sini dengan yang di sana, ya yang di sini dengan yang di sana. Nah, sekarang ada cek. Mungkin saya tambahkan ya. Sebenarnya begini,
karena biasanya kita itu dalam penyusunan atau apa terkait dengan istilahnya perbendaharaan kata atau kosakata yang biasa kita itu menjadi permasalahan. Kalau kata perbendaharaan kata itu yang istilahnya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku, itu yang biasa menjadi cemooh atau apa, sehingga mungkin diharapkan kepada baik itu dari guru pendidikan bahasa Indonesia maupun dari guru bahasa Inggris mungkin bisa menelaah atau apalah istilahnya itu dari kata-kata per kata itu, sehingga nanti memang istilahnya masuk dalam kategori literasi. Artinya menyambung kata itu yang memang agak susah kalau dari kata yang pertama ke kata yang kedua tidak nyambung. Nanti seperti itu. Sehingga diharapkan kepada teman-teman untuk istilah menelaah, memperhatikan dengan baik, jangan sampai kegiatan hari ini itu kita sia-siakan. Yang kita sia-siakan dalam arti kata bahwa ya tidak mungkinlah kita akan melakukan kembali kegiatan ini. Hanya memang disayangkan beberapa teman yang kritis yang tidak hadir pada hari ini. Itu juga kita harapkan sebenarnya mereka harus hadir, karena memang masukan-masukan dari teman-teman itu menambah wawasan ke apa yang sehingga nanti dalam penyusunan kurikulum operasional ini tidak ada lagi celah yang nanti bisa ditanggapi oleh orang-orang yang memang yang istilahnya orang kritis. Tidak ada lagi celah untuk dikritisi, sehingga pada saat selesai kegiatan ini sudah bisa dibakukan, artinya sudah bisa ditandatangani, tidak ada lagi yang perlu dicore-core. Itu mungkin seperti itu ya, itu seperti itu. Oke, kita berikan. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Yang mana ini yang lain? Kalau tidak ada kita lanjut. Ya, jadi di sini kita masuk ke pada paragraf ketiga ini, latar belakang peserta didik berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Sepakat ya seperti itu. Menengah cek ke bawah. Latar belakang keagamaan peserta didik mencapai 100% beragama Islam, dan itu minat dan bakat yang juga beragam dari peserta didik. Jadi ada berbagai macam latar belakang di sini terkait dengan peserta didik. Berdasarkan berbagai faktor tersebut, memperkuat alasan profil pelajar Pancasila dapat diterapkan. Maka dalam penyusunan kurikulum operasional ini, karakteristik peserta didik dengan berbagai latar belakang yang mereka miliki menjadi suatu pertimbangan utama agar menjadi pendidikan yang berkeadilan dan berkeadilan. Jadi itu sedikit dari segi latar belakang peserta didik. Jadi tadi pada paragraf kedua itu terkait dengan tentang alam atau ada yang di sekitar sekolah kita. Kemudian paragraf ketiga ini kita bahas tentang latar belakang peserta didik. Tidak bisakah dicantumkan itu jarak ke laut dengan jarak yang ke gunung? Misalnya karena kita istilahnya ada pantai, ada gunung, tidak bisakah kita tunjukkan di atas, artinya menggambarkan di atas bahwa jarak ke pantai kira-kira 5 km atau 3 km. Kemudian jarak ke gunung misalnya, ke desa di sana misalnya 5 km misalnya, seperti itu. Jarak ke kota 1 km, jarak ke pusat pemerintah misalnya 1 km. Bisakah kita tulis di atas atau bagaimana? Kalau memang tidak kita tulis, ya bisa saja, kalau bisa. Hanya ini bagaimana penggunaan bahasa kita sebenarnya. Itulah. Jadi kita mulai dari mana dan diakhiri dari mana.
Bagaimana Bu bahasa Indonesia? Ada ini masukan saya bahwa penunjukan kita dekat dengan kota, pusat pemerintahan. Bolehkah kita tulis di penyusunan ini bahwa jarak kita dengan pemerintahan kurang lebih 1 kilo. Kita tunjukkan di atas bahwa pusat pemerintahan daerah itu hanya kira-kira kurang lebih 1 kilo jaraknya. Kemudian pantai ya kurang lebih lah 3 kilo seperti itu misalnya. Bisakah kita masukkan di dalam ini sehingga tergambar betul bahwa kita dekat dengan pantai, kita dekat dengan pemerintahan, kita dekat sarana prasarana yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga yang membacanya nanti itu tidak lagi sudah bisa, oh iya bagus, cocok memang dia ini karena fasilitas, kemudian pusat pemerintahan, pusat dinas pendidikan, pusat ini, dan kemudian lingkungan yang ada di sekitar ini, baik yang lingkungan pantai, lingkungan misalnya pertanian, misalnya seperti itu, sehingga sudah bisa terbaca gambaran yang bisa dibaca oleh orang yang memang artinya yang kritis ya, karena jangan sampai menjadi pertanyaan lagi berapa kilo pusat pemerintahan, berapa kilo pinggir laut. Artinya tidak kita tunjukkan di dalam gambar ini bahwa jarak antara itu kita tidak, artinya masih 50-50, sehingga sekolah kita ini dianggap mengarang-arang namanya strategi. Bagaimana Ibu Bapak? Mana ada masukan terkait ini? Ada lagi? Ada lagi tanggapan terkait apa hal yang masih perlu dimasukkan ke dalam sini? Kata strategi ya, yang kita tadi itu kata strategi, penunjukan kata strategi bahwa pusat pemerintahan daerah kabupaten itu hanya berjarak 1 kilometer misalnya seperti itu. Ya, mungkin masih ada tanggapan lain yang masih perlu ditambahkan di sini. Kalau masalah begini, kalau hari melajari nanti ada masalah, maksudnya itu dengan jam datang juga. Tapi kalau masalah ini, ternyata nanti masuk juga jam di situ bisa dibahas yang tambahan itu mata pelajaran ini. Jadi yang saya contohkan tadi itu para karya dengan informasi. Harus jelas itu. Membangun juga. Ya, silahkan sambil kita cantik kan dulu. jadi bagaimana ini, apakah kita tunggu saja jelaskan di sini sudah ini dipaparkan terkait apa yang kasarnya ya bisa saja.